anak ustad be yang dilamar ya, nang dia apal juz amma pun rupanya nak lupa ya. Dia rajin sholat karena nak ngambil hati calon mertuanya, sembah yang bukan lagi rupanya khusyuknya, bismillah angkul lain. Dan seluruh peserta yang setahu saya katanya ada setidaknya 4 kampus ya, 4 kampus, IAIS Sambas, Poltesa, Sambas, terus STKIP ya, Singkawang, dan STIT Singkawang. Sudah hadir semua? Masih ada yang nyangkut di jembatan? Oh ya, katanya nyangkut di jembatan ya. Ngapain biar nyangkut di jembatan? Ada macet kali ya. Baik, saya tidak perlu mengenalkan diri lagi ya. Tadi sudah panjang lebar dikenalkan. Mungkin nanti insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali, ataupun juga akan terus bertemu lah begitu. Kalau dengan Bang Nano teh ya, Bang Apli namanya? Peri. Pura-pura akrab tapi jangan tahu namanya ya. Bang Peri itu kerap jumpa sering. Nah, jadi dulu pertama ketemu saya ngomong gak juga waktu ngisi materi, alhamdulillah ketemu Tolen dan bisa sampai duduk sama-sama. Mungkin suatu saat saya mendengarkan dia taujih. Nah, bergantian ya, bergantian. Memang kita pembelajar namanya, belajar dan mengajar. Sama seperti Nabi Musa yang ketika diminta belajar oleh Allah, belajar dengan nabi yang lain namanya Khidir. Intinya adalah bahwa tidak ada istilah berhenti belajar, dan tidak ada istilah kita paling pandai di dunia ini. Di atas langit masa ada langit, bahasa kita ya. Nah, jadi kamu sombong bagi kita sebagai manusia itu sebenarnya tidak ada, tidak bisa yang jelas. Nah, cuman kadang-kadang kita digoda oleh diri kita, nafsu kita untuk merasa paling bagus, paling pandai, paling berjasa, pokoknya paling. Ini menuntut ilmu ini untuk apa? Niatnya apa? Itu yang tahu Allah, dan itulah yang menentukan bahwa amal yang Anda lakukan hari ini ibadah atau bukan. Karena niat memang harus terus diperbaharui. Nah, jadi satu, apa tadi? Niat menentukan sebuah amal ibadah atau bukan. Nah, bayangkan, penting ya. Udah sampai menentukan ibadah atau bukan. Sholat itu kan jelas-jelas ibadah kan. Tapi tergantung niatnya. Mun dia sholat, nah itu dah cerita lagi nikah tole nih, saya itu aja barang pakar nikah gitu. Bukan pakar menikah ya, pakar pembahasan bab persiapan menikah. Dia rajin sholat karena nak ngambil hati calon mertuanya, sembah yang bukan lagi rupanya khusyuknya, bismillah angkul lain, difasih-fasihkan angkapnya, sujudnya lama, bergaya seorang di kamarnya dan suah deh gaya sembahyang baru nak masuk si manit dah keluar lagi, dah kakak aku sembahyang udah ya kan, macam nak ayam matuk baras, baru nak dia sujud apa udah naik lagi ya kan. Dan saya pernah mengalami itu di tarawihnya, alhamdulillah berapa rakaat, 30-an lah pokok, tapi lajunya luar biasa ya. Tulang saya dan anti kutip tulang saya rakok asing. Baru nak berapa rakaat manilah kita baru nak Allah yang udah walat dolin amin imamnya. Bagai yang ruku supnya belum laka kita sup tuh dan nak sujud imamnya. Bayangkan tang makmumnya yang laju juga tikutik juga dia. Cuman yang dah anti kutik yang macam saya kayak nang tue-tue. Ni akhirnya uan yang sembahyang. Ya jamaah ya, belum lagi seorang.
Mungkin tak jajak bayi, belum jajak sujudnya dah bangkit agi kali, laju sembolot. Nah, jadi kembali ke tadi niat. Jadi walaupun ibadah itu dilakukan, tapi kalau niatnya bukan karena ibadah, ya kan, maka itu tidak akan bernilai ibadah. Ya, walaupun sholat, walaupun nak khusuk depan calon mertua. Ada juga agi yang karena dia melamar anak kiai, anak ustaz yang dilamar ya, nang dia apal juz amma pun rupanya nak lupa-lupa. Jadi ketika melamar anak kiai diuji untuk menantuku anaknya kan hafal Quran banyak, harus tahu tuh calonnya itu kan harus diuji, disuruh jadi imam di musola dekat rumah. Jadi imam lah deh, karena dia tadi kan mau tak mau harus ditunjukkan juga ke calon mertua gitu. Dah maju jadi imam baru ingat laka al-fatihah surat yang dihafal cuman sigi nang al-ikhlas nang syukur ada ya kan? Jadi terawih malam ya Ramadan juga semua rakaat al-ikhlas semua ya kan. Apa kata mertuanya? Tawaduk nyanda tu ya kan, istiqomah dan tawaduk. Karena tawaduk rendah hati dan mau modahkan diri yang banyak hafal Quran. Dari rakaat pertama sampai rakaat selesai belasannya al-ikhlas semua yang dibaca. Yang kedua istiqomah mengamalkan surat al-ikhlas ya kan. Kena terima jadi menantu. Tapi niatnya tidak bisa bernilai ibadah. Nah, jadi sekali lagi niat menentukan apakah amal kita itu bernilai ibadah atau tidak. Dan itu menegaskan bahwa kita apapun amal yang kita lakukan maka niat harus kita luruskan. Setidaknya dua alasan tadi menegaskan bahwa niat itu penting. Maka luruskan niat kita, perbaharui niat kita apapun yang kita lakukan. Jangan kita merasa seolah-olah kita tidak pernah salah, tidak pernah keliru dan lain sebagainya, dan kita merasa ketika sudah melakukan amal atau melakukan ibadah seolah-olah niat kita tetap lurus. Tidak begitu. Niat akan terus diuji oleh Allah, diuji oleh sekitar kita, diuji oleh diri kita sendiri.